Pelayanan kesehatan kerja di Rumah Sakit Budi Asi. Ada 4 program kesehatan kerja. Yang pertama promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Apa itu promotif? Nanti kita jelaskan. Namun ada 8 yang kita terapkan. Yang pertama health camping, extra fooding, makanan ya, senam karyawan, olahraga, terus pengajian internal lebih ke kita dan sang pencipta. Lalu kantin sehat, ruang ASI, konseling gizi, dan protokol K3 COVID-19. Nah, di bagian preventifnya ada survei risiko kerja sebagai area kerjanya. Kita lakukan pengkajian, survei juga, analisa, program vaksin karyawan yang saat ini sedang berjalan, siapa yang belum vaksin. Terus pemeriksaan kesehatan, medical check up, terus swab, dan sebagainya. Terus surveillance medis, pengukuran stres kerja. Beberapa sudah berjalan, beberapa belum. Semoga ke depan kita bisa terapkan. Yang ketiga, kuratif, yaitu program pengobatan karyawan, diagnosa PAK, penanganan COVID-19, dan rehabilitatif, yaitu return to work, kembali bekerja, atau fit to work. Ya, jadi penyebabnya ada epidemi dan wabah penyakit, kurangnya terjaganya kebersihan dan lingkungan, interaksi dengan penderita penyakit virus mudah menular. Cara pencegahannya bagaimana? Yang pertama, tetap hidup bersih dan sehat. Yang kedua, lakukan imunisasi penyakit, meminimalisir interaksi dengan si penderita. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Terus yang keempat, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan 3M. Terus yang kelima, menghindari penyebab wabah penyakit. Terus yang terakhir, mengikuti arahan pemerintah melalui Dinas Kesehatan. Jadi kita membuat skala prioritas pada swab PCR. Yang pertama, berdasarkan ruangan berisiko ataupun petugas yang menangani COVID. Contoh, dokter, perawat, analis lab, gizi, dan semua petugas yang berada di ruangan COVID. Nah, yang kedua, karyawan yang bergejala tanpa menangani pasien COVID, gejala khas setelah diperiksa di IGD. Yang ketiga, karyawan yang kontak erat dengan gejala khas COVID. Andaikan dia kontak di dalam satu ruangan ada gejala, itu lebih prioritas. Dan pemeriksaan berkala terhadap petugas yang menangani COVID. Nah, ini prosedur isolasi mandiri yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, hasil swab baik dari Rumah Sakit RSUD Budi Asi ataupun di luar, lalu lapor K3 dan SDM. Sebelumnya bisa lapor ke kepala ruangan atau atasannya. Terus ke IGD untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan terapi. Yang ketiga, lapor K3 untuk mendapatkan isolasi mandiri ataupun dirawat. Terus setelah melakukan isolasi mandiri, hal yang dilakukan adalah swab antigen. Nah, hasil negatif dan positif, kontrol poli untuk tindak lanjut. Biasanya kalau negatif langsung kontrol poli. Kalau umpama masih positif, dia akan melakukan isolasi yang berikutnya dan akan diberikan arahan untuk swab ulang kembali. Jika dokter pemantau karyawan menyatakan karyawan ini sudah sembuh, maka karyawan itu diperbolehkan masuk dan surat rekomendasi masuk bisa diserahkan ke bagian K3 atau ke bagian SDM yang akan direkomendasikan ke bagian SDM. Peraturan pemerintahan yaitu 3T, testing, tracing, dan treatment. Yang pertama itu testing. Pemeriksaan dini seperti PCR, ronsen torak, pemeriksaan laboratorium, itu data penunjang untuk dilakukan testing. Terus tracing, pelacakan terhadap karyawan yang bergejala dan kontak erat dengan karyawan yang positif. Suatu wilayah atau suatu ruangan terjadi ada wabah COVID di situ, maka kita akan lakukan tracing mana yang prioritas, mana yang tidak. Terus treatmentnya dilakukan isolasi mandiri atau rawat sampai karyawan dinyatakan sembuh oleh dokter kesehatan karyawan. Jika pasien itu dirawat, maka dokter DPJP lah yang DPJP ruangan lah yang menentukan pasien ini layak pulang atau enggak. Jika sudah dilakukan pasien itu boleh pulang atau isolasi mandiri, maka akan disampaikan ke dokter pemantauan karyawan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan agar kita tetap sehat, produktif, dan tetap semangat.